Cek cek cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Walter Tawardana dan saya 2478096. Dan di video kali ini saya bakal membuat video mengenai Ansible ya. Apa itu Ansible ya? Jadi di sini Ansible itu merupakan sebuah automatic engine yang mana bisa digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan, terus processing otomatis, membuat orkestrasi workflow dan juga audit konfigurasi. Nah, lalu dari lab sebelumnya kan kalau lab sebelumnya kita pakai apa ya Python script ya yang sebelum-sebelumnya dan di sini kita bisa melihat perbedaan mendasar mengenai Ansible dan juga Python script. Nah, yang mana Python script itu bersifat imperatif, yang mana artinya imperatif itu di sini menjalankan langkah secara urut. Kayak misalnya kita mau bikin sebuah perintah ya, perintah untuk melakukan show IP interface brief deh gitu ya. Maka kita harus menuntun gitu ya caranya gimana cara mengatur koneksinya, terus error handlingnya, terus looping yang dipakai, terus kita juga harus mengirimkan konfigurasi tanpa memeriksa state dan juga digunakan untuk logika yang sangat kompleks sebagai validasi hingga parsing data gitu ya. Nah, berbeda nih sama Ansible gitu ya. Ansible ini kita itu cukup memberitahu apa sih, yang mau yang kita mau gitu. Nah, kayak misalnya kemarin dicontohkan gitu ya, ketika, kita pengen sate gitu ya. Nah, kalau misalnya Python script itu gimana caranya kita apa, mulai dari, mungkin beli ayam gitu ya, motong, terus, marinasi, masak, habis itu baru dibakar sehingga jadi sate. Nah, kalau misalnya pakai Ansible gitu ya, kalau pakai Ansible kita itu cukup, ya udah gimana caranya, intinya saya itu dapat, sate gitu ya, bisa beli atau kayak mana gitu ya, itu terserah. Intinya, Ansible itu, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, di sini ada beberapa komponen yang sering gitu ya, yang, ada di dalam, Ansible atau komponen utamanya di sini. Ada control node, manage node, inventory, modul, plugin, playbook, tags, flag. Nah, kita pada lab ini ya, saya menggunakan inventory, playbook, dan juga flag ya di sini ya. Nah, file inventory-nya bisa seperti ini. Kalau misalnya di tempat saya gitu ya, di sini kita bisa ls. Di sini inventory-nya yaitu saya menggunakan inventory.yaml di sini ya. Kenapa di sini saya pakai yang apa? Kenapa Ansible itu pakai YAML? Karena ending dari mata kuliah ini itu menjadikan seorang network engineer gitu ya, kurang lebih. Sehingga nggak harus paham mendalam mengenai pemrograman. Jadi ini YAML itu lebih readable lah ya, lebih mudah untuk dibaca gitu. Nah, di sini coba kita cat ya, cat inventory YAML. Nah, di sini ini merupakan apa namanya kode gitu ya, kode YAML, script YAML gitu ya. Yang mana di sini ada tag-tagnya. Ya, tag-tagnya ini seperti di HTML. Kalau misalnya all ini paling paling luar gitu ya, paling luar itu kalau di HTML ada head ya. Ada ini HTML-nya, terus di sini misalnya bisa pakai add ya. Kalau di sini ini ada routers, children-nya itu ya, eh, host ya, hostnya itu dari R1 di sini, routers ya, di sini routers, routers itu punya host, hostnya itu R1 yang punya ini, dan ini juga ya switches, switches, switch ya di sini hostnya itu ada S1, S2 dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kita bakal apa ya? Kita bakal langsung aja kali ya masuk ke eh, pengambilan apa namanya? Pengambilan
menguji koneksi ini ya, menguji koneksi maka ini nih Ansible MIDI atau bisa disebut juga dengan inventory YAML all amping ya. Coba di sini eh, saya sebelumnya udah ya amping sini enter. Nah, ini kita biarin aja. Kita tunggu. Oke, kita bisa lihat ya di sini ada satu itu berhasil di ping, S4 berhasil di ping, S1, S2, S3, S4 di sini berhasil di ping gitu ya. Ini artinya Ansible bisa terhubung ke switch-switch ini. Oh, di sini 5 sama 6 nyusul yang artinya Ansible udah bisa nih kita pakai apa namanya sudah bisa terhubung ke semua switch gitu ya. Nah, lalu tadi kan kita udah ngeliat nih inventory yang dipakai gitu ya. Nah, terus coba kita cek untuk membuat playbooknya nih. Kita get 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 underscore version.yaml. Nah, di sini itu ada penugasan-penugasannya seperti di sini yaitu jalankan perintah show version. Habis itu tugasnya lagi di sini ada mengambil versi perangkat sesuai instruksi awal. Habis itu di sini ada mengambil flag ya. Flag itu seperti informasi, interface, hostname dan lain-lain. Terus ada juga di sini yaitu menyimpan flag ke dalam file JSON gitu ya. Nanti kita bisa cek gitu untuk file JSON-nya. Nah, kita bakal coba jalanin untuk Ansible Playbook in Inventory ya. Mana ya? Hmm, get version. Oke, kita enter. Dan ini kita juga biarkan. Nah, di sini play jalankan perintah show version di dan ambil flag-nya gitu ya. Ini perintah ke Ansible-nya. Nah, di sini kita bakal tunggu sampai bahwa taks itu berhasil dijalankan. Nah, nanti setelah itu kita bakal cek outputnya dari fact ya. Tuh. Oke, kita tunggu. Kita tunggu lagi ya sambil menunggu. Oke, di sini eh, oke oke. Oke, di sini kita bisa lihat ya play record ya. Di sini kita tunggu. Oh, di sini udah selesai untuk apa namanya? Untuk tadi ya yang kode kode get fact get fact lagi. Get version yang ada di YAML. Nah, tadi kita sudah menjalankan ini ya dan hasilnya semua itu sudah disimpan ke dalam flag-nya masing-masing gitu ya. Dan di sini kita coba cek masing-masing flag-nya. Biasanya flag-nya itu bertuliskan ini ya flag S1 JSON ya. Kita bisa di sini kita clear aja kali ya biar bersih. Ini ls. Jadi di sini udah ada nih ya flag JSON S1 sampai S6. Ya kita di sini bisa lihat get fetch 1 JSON. Nah, di sini fetch 1 JSON berisi informasi lengkap yang dikumpulkan Ansible dari switch 1 menggunakan modul EOS Pack. Nah, file ini menunjukkan bahwa Ansible itu berhasil terhubung ke perangkat-perangkat ya.
dan tidak melakukan perubahan konfigurasi apapun. Nah, lalu isi fake mencakup hostname seperti S1, isinya image yang atau apa namanya, kita itu eh pakai apa pet image dari simulator gitu ya, nomor serial, tipe OS, sini ada iOS itunya, terus autonomous, terus Python versionnya juga di sini kelihatan ya, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu eh oh, udah ya, udah selesai. Dan di sini kita bakal menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini gitu ya. Eh, nah, kita bakal ini ya, bagaimana cara Ansible terhubung ke perangkat jaringan ya. Ansible itu terhubung melalui SSH melalui plugin network CLI. Nah, terus apa sih bedanya mengenai perbedaan menjalankan Ansible Emping dengan Ansible Playbook ya? Ini merupakan hal yang berbeda yang mana Ansible Emping itu kita untuk mengeping hanya teks koneksi, sedangkan Playbook itu menjalankan teks konfigurasi secara penuh. Nah, terus kenapa Ansible Network mengapa kita menerapkan Ansible Network OS iOS pada inventory? Nah, agar Ansible itu tahu gitu ya, kita itu pakai apa gitu ya. Nah, terus di sini mengapa gather flag no digunakan pada playbook untuk perangkat Cisco ya, karena flag default Ansible hanya untuk Linux bukan iOS. Nah, terus kalau jika inventory salah identasi ya, apa yang terjadi ya, Ansible gagal membaca host gitu ya, atau error pada YAML-nya gitu. Nah, terus di sini jelaskan secara singkat mengapa Ansible menggunakan YAML dan bukan Python sebagai bahasa playbook ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena YAML itu lebih mudah untuk dibaca ketimbang apa namanya, Python script ya. Jadi kita itu kalau YAML kita kan nggak harus jago programming gitu, karena network engineer itu apa ya, lebih ke ini, lebih nggak semua network engineer itu jago di dalam coding gitu ya. Cuman untuk kalau bisa coding lebih bagus lagi gitu ya. Apa perbedaan filosofi paling mendasar antara Ansible dan Python script ya? Ya, Python script itu langkah-langkah ya. Jadi runtut dia dari atas ke bawah. Sedangkan Ansible itu state yang diinginkan atau hasil akhir yang kita mau tuh apa gitu. Nah gitu. Nah, kenapa cocok konfigurasi Ansible itu cocok untuk konfigurasi massal misalnya 20 perangkat sekaligus? Ya karena Ansible itu paralel dan idempotent gitu. Nah, terus apa? Itu automation engine gitu ya. Nah, automation engine di dalam Ansible itu mestinya menjalankan workflow secara otomatis. Nah, terus kenapa sih Ansible itu dianggap lebih aman untuk update konfigurasi dibandingkan script Python ya? Karena eh compare before change ya, idempotent dan bisa rollback kalau misalnya ini. Dan yang 11, apa bedanya imperatif dan deklaratif dalam otomatisasi jaringan? Imperatif itu bagaimana cara kita itu melakukan dari awal sampai barang itu ada misalnya. Nah, sedangkan deklaratif itu eh, kita itu pengen apa gitu. Udah gitu doang secara gampangnya gitu ya. Nah, terus di sini kenapa Ansible itu pakai inventory gitu? Karena untuk grouping device ya seperti yang di sini, aduh mana ya? Jadi intinya, nah di sini ya untuk menggrouping gitu ya. Jadi digrup-grupkan di seperti device, mapping IP dan konfigurasi massal. Nah, eh, mungkin begitu aja ya mengenai video kali ini tentang Ansible. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.